Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Kami berharap kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang makalah yang kami susun, yaitu manajemen biaya pendidikan. Namun sebelumnya, kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kami menyampaikan materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, yaitu beranggotakan yang pertama Alhimna Rusdianti, yang kedua An-Nisa Qatrun Nada, yang ketiga Sunan Al-Farizi. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh An-Nisa Qatrun Nada. Pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau madrasah. Manajemen pembiayaan sekolah atau pendidikan merupakan hal yang penting dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menurut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Manajemen pembiayaan terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban keutamaan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran. Baiklah, selanjutnya pemateri kedua yaitu Alhimna Rusdianti. Baik, selanjutnya saya Alhimna Rusdianti akan melanjutkan pembahasan kami mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Oke, B. Perencanaan sumber biaya pendidikan. Perencanaan merupakan hal yang penting pada setiap aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan, dengan tujuan yakni memberi gambaran mengenai sistem pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, properti penunjang pelaksanaan, dan lain sebagainya. Beberapa pendapat terkait dengan perencanaan pendidikan antara lain yakni menurut Combs menyatakan bahwa perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional, dianalisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Sementara itu, menurut Enoch, menyatakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara optimal untuk membangun ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Pada pelaksanaan pendidikan, unsur yang sangat penting adalah pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan tersebut haruslah dikelola secara optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sesuai dengan harapan dan visi misi dari sekolah tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Sunan Al-Farizi. Baik, saya akan lanjutkan kepada poin yang C, yaitu pelaksanaan manajemen biaya pendidikan. Dalam melaksanakan manajemen biaya pendidikan, banyak hal yang harus diperhatikan secara mendetail agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Mekanisme pembiayaan pendidikan di setiap lembaga-lembaga dan sekolah-sekolah mengalami perubahan seiring dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Saat ini, aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan dengan mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui dana alokasi umum atau DAU. DAU sendiri bersifat block grant.
di mana terdapat kepastian tentang waktu dan dana yang akan diterima oleh suatu lembaga atau sekolah. Dari sisi perbelanjaan, sekolah atau lembaga memiliki keleluasan dalam merencanakan anggarannya untuk membangun dan lain sebagainya, dalam mengalokasikan dana-dana sesuai dengan kebutuhan lembaga dan sekolah. Selain DAU, yang diterima juga dari pusat yaitu terdapat berupa dana bagi hasil dan dana alokasi khusus atau disingkat DAK. Lalu sumber penerimaan daerah lainnya adalah pendapatan asli daerah atau disingkat PAD. Tidak hanya dana perimbangan atau desentralisasi, akan tetapi juga ada yang dikenal dengan metode pelaksanaan atau dekonsentralisasi dan tugas pembantuan, di mana wewenang dan anggaran pendidikan yang terkait dengan dekonsentralisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, ataupun langsung ke tingkat desa. Baik, poin selanjutnya, poin D, yaitu mengevaluasi manajemen biaya pendidikan. Mengevaluasi merupakan hal yang wajib terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus dan hasil penyelesaiannya, serta menghitung presentasi terhadap total pembiayaan. Mengevaluasi dapat menjadikan kita melakukan perbaikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Adapun yang harus diperhatikan dalam evaluasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengamati tingkat efektivitas, yaitu menilai kegiatan yang dijalani apakah telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan atau sebaliknya. Yang kedua, mengamati tingkat efisiensi, yaitu menilai kegiatan apakah merupakan cara terbaik menghasilkan hasil yang terbaik dan memperkecil keresikoan atau sebaliknya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk murni kesalahan hamba Allah yang dhaif, yang al-fakir ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.